Baik, perkenalkan nama saya Jafar Andristian, NIM 230211060034, dan kali ini saya akan mengerjakan modul 2. Ini adalah web sederhana yang telah saya buat. Di sini saya menambahkan sedikit CSS pada bagian navbar. Lalu kita akan langsung saja masuk ke materi yang ada di modul kedua, pertama yaitu audio. Sama seperti kemarin, file ini masih menggunakan HTML, tapi kali ini ditambahkan elemen link untuk menghubungkan dengan CSS yang telah dibuat. Lalu saya membuat juga sebuah navbar di sini sehingga bisa berpindah-pindah ke halaman-halaman lainnya. Ya baik, lanjut. Ya pada materi audio di sini. Nah, di sini saya terdapat tag audio di sini. Tag audio ini berfungsi untuk merepresentasikan, menampilkan sound atau audio pada halaman HTML. Di sini saya juga menggunakan atribut controls. Atribut controls di sini berfungsi untuk memplay atau mempause audio. Bisa juga untuk mengatur volume audio yang akan di-play. Itu adalah fungsi atribut controls pada audio. Lalu di sini terdapat juga tag source di sini. Tag source di sini berfungsi untuk menyimpan sumber video yang akan ditampilkan pada halaman HTML. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya pada modul 2 yaitu video. Ya, di video ini sama seperti sebelumnya, masih juga saya tambahkan navbar. Langsung saja di sini. Pada video ini terdapat elemen tag video dengan atribut width dan height ini digunakan untuk mendefinisikan ukuran dari video yang akan ditampilkan pada halaman HTML. Lalu terdapat juga atribut kontrol di sini. Atribut kontrol pada video ini berfungsi sedikit berbeda dengan audio yang sebelumnya. Di sini video kontrol bisa memplay dan mempause video, bisa juga mengatur volume, lalu bisa juga untuk full screen mode. Itu untuk kontrol pada video. Nah, lalu sama seperti audio juga. Di sini juga menggunakan tag source. Source ini juga untuk menyimpan video yang akan di-play. Di sini menggunakan dua source yaitu MP4 dan OGG, sehingga dapat kalau satu tidak bisa di-play, yang lainnya akan memplay. Itu untuk video. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya pada modul 2 yaitu video script. Ya, ini adalah tombol-tombol. Di sini terdapat tombol play dan pause untuk play atau pause video. Terdapat juga tombol big, tombol small, dan tombol normal. Tombol big ini untuk mengatur, tombol small untuk layar menjadi small dan normal untuk menjadi normal. Baik, akan saya jelaskan di kodenya di sini. Di sini text align-nya menjadi center, sehingga tombol-tombol di sini menjadi di tengah. Lalu di sini ada on click button play pause, ya berarti button ini jika diklik akan menjalankan fungsi play pause.
fungsi play pause. Fungsi play pause ini dia akan mendeteksi jika videonya di pause, maka dia akan menjalankan fungsi my video play. Selain itu, maka videonya akan menjadi pause. Lalu apa itu my video? My video ini diambil dari sini. My video document.getElement by ID video 1. Video 1 ini adalah video 1. Dari tag video menggunakan atribut ID video 1 dengan width 420. Lalu diberi juga atribut kontrol. Di sini sama seperti di video sebelumnya. Pada materi sebelumnya itu menggunakan elemen source sebagai sumbernya. Tapi di sini menggunakan atribut ID video 1 sehingga bisa dipanggil dengan mudah untuk dimasukkan ke dalam variabel my video. Lalu di sini terdapat juga button make big di sini, yang jika disentuh akan membuat layar menjadi besar. The function make big ini dia itu mengubah my video tadi menjadi width-nya 560. Lalu make small di sini mirip seperti function make big. Dia ini merubah tapi menjadi 320. Lalu ada juga function make normal di sini. Make normal dia mengembalikan seperti sebelumnya, yaitu 420 seperti width awalnya pada tag video ini. Lalu di sini terdapat juga sebuah video kortesi di sini. Ini seperti menunjukkan bahwa merupakan sumber video, lalu disertakan juga link, sehingga ketika link ini diklik akan langsung terarah ke sumber dari video ini, sehingga video ini itu menyertakan sumber. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke bagian video YouTube di sini. Oke, video YouTube di sini cukup simpel di sini, sama seperti sebelumnya juga masih menambahkan navbar, tapi di sini menggunakan atribut iframe. Maksud saya tag iframe di sini. Tag iframe ini dia berfungsi seperti mengambil sumber dari sumber yang eksternal gitu, dari luar. Nah, kasus ini diambil dari YouTube. Lalu diberi atribut width dan height untuk mengatur ukurannya. Oke, lalu di modul juga dapat dilihat itu di modul. Nah, ini dia. Terdapat menambahkan autoplay di sini. Autoplay di sini kita akan merubah sumbernya. Ya, sehingga ketika di save lalu autoplay-nya dijalankan. Kita lanjut saja di sini. Lalu terdapat juga YouTube Loop di sini. YouTube Loop ini jika videonya di loop ini nilainya sama dengan 1, maka jika videonya ini berakhir, maka videonya akan mengulang lagi dari awal. Tapi jika loopnya nilainya 0, maka videonya jika habis, video tidak akan mengulang lagi. Itu untuk loop. Lalu terdapat juga YouTube control di sini. YouTube control ini
Jika YouTube kontrolnya diberi value 0 di sini, bisa dilihat di sini YouTube-nya tidak menampilkan kontrol seperti tadinya kan. Nah, tapi jika kontrol value-nya kita ubah jadi 1 lagi, nah di sini dia muncul lagi. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu geolocation. Oke, geolocation ini, geolocation ini juga membuat function di sini. Terdapat juga scriptnya. Pada halaman ini terdapat tombol try it ini. Tombol ini jika ditekan akan menjalankan function get location. Oke, get location ini berjalan seperti ini. Jadi get location ini dia akan mencari latitude, longitude, dan juga longitude. Jika dijalankan akan mengembalikan value seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi drag and drop di sini. Baik, kita lanjut ke di bagian drag and drop ini. Drag and drop API ini memungkinkan kita untuk bisa mendrag sebuah elemen, lalu bisa di drop juga sehingga bisa dipindahkan. Pada fitur drag and drop ini sudah ditambahkan CSS pada bagian div 1 dan div 2 di sini. Nah, di sini bisa dilihat di sini terdapat atribut draggable sama dengan true di sini. Sehingga image ini tuh bisa di drag. Nah, ya, dan juga bisa dan tidak bisa image ini di drag ini sudah diatur di dalam function-function pada script ini. Lalu di sini diberi juga atribut ID, dibuat juga atribut width dan height di sini. Terdapat juga atribut alt di sini. Nah, ini adalah yang mengatur drag and drop dari untuk elemen ini. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maklumi, mohon maaf. Terima kasih.